Halo murid-murid kelas 3A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih sehat-sehat, kalian masih semangat. Dan kita harus tetap semangat walaupun kita masih harus belajar dari rumah ya. Sebelum kita mulai hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Kalian masih ingat kan ya? Tepuk semangat. Masih ingat? Ya. Tepuk semangat, semangat, yes, yes, yes. Oke, jadi kalian harus tetap belajar walaupun dari rumah, walaupun hanya dibimbing oleh mama, walaupun hanya mendengar video penjelasan dari Bu Guru setiap hari, tapi semoga kalian bisa memahami materi-materinya ya. Akhirnya kita akan sampai pada pembelajaran terakhir di subtema 4 ini pada tema 7, dan selanjutnya kita akan lanjut ke tema berikutnya, tema terakhir di pelajaran kelas 3 ini. Jadi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 6. Yeay. Nah, sekarang pada pembelajaran ini kita masih akan mempelajari tentang transportasi. Sekarang Ibu persilakan kalian untuk membuka buku tematik terpadu halaman 116 sampai 117. Di situ ada teks tentang perkembangan transportasi umum. Jadi mulai dari zaman dulu, lalu kemudian ada beca, kemudian ada angkutan kota, lalu sekarang sudah ada bus trans ya. Jadi kalian akan lebih mengetahui lebih jelas perkembangan teknologi transportasi umum itu di teks ini. Jadi silakan kalian baca dengan lantang, dengan suara lantang ya. Kalau bisa sambil membaca itu didengarkan sama orang tuanya ya. Lalu kemudian silakan kalian lihat apa isinya, kalian ringkas, buat satu ringkasan dari teks tersebut. Silahkan tulis di buku PS-nya. Tulis ringkasan dari teksnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Kalian bisa satukan dalam sebuah ringkasan. Boleh 6 paragraf juga. Boleh 1 paragraf tetapi isinya tentang inti dari bacaan ini. Oke? Pernah tidak kalian di tempat umum atau saat menaiki transportasi umum atau di jalan raya kalian menemui masalah saat berkendara? Mungkin ada yang marah-marah ketika macet, atau ada yang tidak sabaran ketika ketika berhenti di lampu lalu lintas, atau ada yang melanggar aturan. Kalian pernah menemui itu? Ya, bisa saya yakin sebagian dari kalian itu pasti pernah menemui masalah-masalah seperti itu. Nah, Bu Guru juga sudah sering kali menemui masalah seperti itu. Nah, itu semua karena perbedaan. Mungkin ada yang ketika tiba di lampu lalu lintas itu ya karena merasa mengetahui bahwa itu adalah aturannya akan santai, tetapi mungkin ada juga yang mungkin sudah nyaris lewat, tetapi karena langsung lampu merah jadinya dia harus berhenti, akhirnya dia kesal, akhirnya kurang sabaran, akhirnya melanggar gitu ya. Jadi banyak hal biasanya masalah yang terjadi. Nah, itu semua karena adanya keberagaman, adanya perbedaan. Ya, salah satunya adalah keberagaman karakter, sifat kita. Mungkin ada yang sabar, ada yang tidak sabar, atau ada yang patuh, ada yang tidak patuh, seperti itu. Jadi penyebab utamanya terjadinya konflik atau masalah dalam kehidupan sehari-hari itu dalam berkendara itu biasa karena adanya keberagaman, perbedaan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak yang sekolah,
ibu yang mengajar di sekolah atau semua yang mengetahui bahwa ada yang namanya aturan ya, meskipun ada perbedaan kita harus menghadapinya, menyikapinya dengan perilaku yang baik. Nah, apa saja sih contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan? Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama, sikap yang pertama untuk menyikapi perbedaan perilaku. Yang pertama itu adalah kita menyadari bahwa keberagaman adalah yang Maha Esa. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan kita memang beda-beda. Kita tidak diciptakan sama. Itulah keunikan kita, karena kita tidak sama, tidak persis sama dengan ya sekalipun itu saudara kita, mama kita, teman kita, tidak akan ada persamaan. Ya mungkin ada persamaan tapi tidak semuanya. Ya jadi kita harus sadar bahwa itu memang anugerah dari. Lalu yang kedua, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Jadi kita harus lapang dada saat kita harus berhadapan dengan orang yang berbeda karakter dengan kita, dengan orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, berbeda pikiran dengan kita, ataupun berbeda kebiasaan dengan kita. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada. Jangan egois, jangan mau menang sendiri ya. Lalu yang ketiga, menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar ya. Kita harus menghormati, kita harus menghargai, meskipun itu mungkin tidak sesuai atau mungkin ada yang melanggar ya, kita mungkin bisa menyampaikan dengan baik, dengan sopan. Jadi kita tetap menghargai dan menghormati ya. Lalu yang berikutnya, kita mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Ya, itu yang Ibu tadi bilang, kita harus bijaksana menyelesaikan semua dengan baik, dengan cara berdiskusi. Ya, jangan langsung main hakim sendiri, tetapi diskusikan terlebih dahulu dan sampaikan dengan sopan agar orang yang disampaikan juga akan menerima dengan baik. Gitu. Nah, jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, masyarakat itu akan terhindar dari berbagai konflik. Nah, masalah yang berkaitan dengan perbedaan pun dapat diselesaikan, jadi kita bisa hidup tentram, damai, dan rukun senantiasa. Kalian pasti mau kan hidup rukun selalu? Iya, pasti. Makanya kita harus saling menghargai, kita harus menyikapi perbedaan dengan baik, dengan bijaksana. Sekarang silahkan kalian buka tematik halaman 118. Di sini ada berdiskusi. Ada 3 pertanyaan. Di sini sebenarnya di pertanyaan ini kita tanyakan kepada teman sebelah, tapi Ibu mau kalian menanyakan ini kepada kakak, mama, atau papa yang ada di rumah. 3 pertanyaan ini ya, jadi kalian berdiskusi dengan orang-orang di rumah. Silahkan ditulis di buku PS jawabannya. Pernah naik pesawat? Ibu yakin pasti hampir semua pernah naik pesawat. Apalagi kalau sudah masa liburannya, pasti sudah banyak yang ingat mau liburan. Tapi saat ini kita harus bersabar, kita tidak bisa kemana-mana karena COVID-19. Lagian ini masih masa sekolah ya, jadi jangan ingat liburannya dulu. Nah, berbicara soal pesawat, ketika kita naik pesawat itu ada aturan tentang barang bawaan. Jadi selain ada bagasi yang memang sudah disiapkan pesawat, kita juga diperbolehkan untuk membawa barang bawaan kita ke atas pesawat, tidak ke dalam pesawat itu, tetapi beratnya itu paling berat 7 kilo. Jadi kalau sudah lebih 7 kilo tidak boleh lagi dibawa naik, harus dibagasikan. Nah, ketika kita masuk ke dalam itu, barang koper atau barang bawaan kita itu akan disimpan di kabin pesawat ya, bagasi di kabin pesawat. Nah, kabin pesawat itu berbentuk persegi panjang ya, jadi biasa berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kita bisa menghitung kelilingnya. Jadi kita juga harus mengukur koper, jangan sampai kita
membawa koper yang melebihi ukuran kabin tersebut. Jadi tentunya tidak bisa disimpan barang kita. Nah, kita lihat contoh di halaman 118 pada halaman 118 pada tematik terpadu. Silakan buka. Jika alas sebuah bagasi kabin pesawat itu panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm, berapa kelilingnya? Nah, ada lagi pertanyaan, berapa ukuran koper yang dapat dimasukkan ke dalam bagasi kabin? Nah, kita lihat contohnya. Jadi kita langsung tulis keliling sama dengan 60 cm, jadi panjangnya, ditambah 40 cm, ditambah 60 lagi ya, ditambah 60 di atas, ditambah 40 cm, hasilnya adalah 200 cm. Jadi koper yang masuk jika permukaannya lebih kecil dari kabin itu jadi harus sudah cocok. Jadi ukuran atau keliling dari koper kita tidak boleh lebih dari 200 cm, harus kurang dari 200 cm. Nah, misalnya ukuran seperti ini. Kalau kita jumlahkan 54 tambah 36 tambah 54 tambah 36 lagi. Nah, hasilnya berapa? Silakan kalian hitung. Berapa jawabannya? Berapa keliling koper ini? Ya, benar sekali. 180 cm. Berarti 180 kurang dari 200 cm berarti koper kita masuk bagasi. Kalian berlatih untuk menyelesaikan tugas-tugas di tematik halaman 119. Kerjakan, tuliskan jawabannya di buku PS kalian dengan rapi. Jangan lupa tulis tanggal ya dan muatan pelajarannya. Di situ pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami ya, dan kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan mudah. Ibu tetap ingatkan kalian untuk rajin minum air hangat, rajin berolahraga, terus rajin berjemur, lalu cuci tangan ya, dan tolong jangan kalian keluar rumah dulu karena keadaan saat ini itu kita harus benar-benar tinggal di rumah, kita harus benar-benar menjaga diri kita agar tidak terpapar virus ya. Jadi kalian tetap bersabar, lakukan hal-hal yang baik di rumah, bermainlah bersama ayah dan ibu, bersama kakak dan adik, nikmati waktu belajar kalian dan waktu bermain kalian.